Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya berselang 20 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam tiba di Uighur, Xinjiang perbatasan Cina, yang berjarak kurang lebih 3000 km dari Mekah, Arab Saudi. Kaisar Cina saat itu, Kaisar Tang, menawarkan perdamaian dengan diterimanya utusan sahabat Nabi Muhammad SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, di pusat kerajaan Cina. Uighur bergabung ke dalam Daulah Islamiyah di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dari Uighur inilah teknologi kertas berpindah dari Cina ke negeri-negeri Muslim, sehingga dimulailah penyusunan Mushaf Quran Utsmani. Selama lebih dari 1400 tahun atau 14 abad, Uighur tetap menjadi negeri Muslim, walaupun pernah dikuasai Mongol di abad ke-13 Masehi. Bahkan di era imperialis Eropa menjajah Cina, para jagoan bela diri kungfu Uighur ikut terlibat dalam perlawanan mengusir penjajah Eropa. Salah satunya dalam tragedi The Boxer, di mana banyak jagoan kungfu Uighur menghabisi tentara gabungan Inggris Eropa di kota-kota Cina pada tahun 1900-an. Ketika tokoh komunis mau terusir dari kota-kota Cina pada tahun 1940-an, ia lari ke Xinjiang menumpang hidup di wilayah Uighur. Kini pemerintah komunis berbalik menghabisi semua simbol Islam dari negeri yang tersisa Islamnya di Cina. Sebab semua sejarah Islam di Cina sudah banyak dihapus, yang membuat kita akhirnya tidak paham kalau Wong Fei-hung itu seorang Muslim. Wong Fei-hung adalah seorang ulama, ahli pengobatan, dan ahli bela diri legendaris yang namanya ditetapkan sebagai pahlawan nasional Cina oleh pemerintah Cina. Namun, pemerintah Cina sering berupaya mengubur jati diri Wong Fei-hung sebagai seorang Muslim demi menjaga supremasi kekuasaan komunis di Cina. Menurut sejarah, Wong Fei-hung dilahirkan pada tahun 1847 di Guangdong dari keluarga Muslim yang taat. Nama Fei dari Wong Fei-hung merupakan dialek Canton untuk menyebut nama Arab Faiz, sementara nama Hung juga merupakan dialek Canton yang menyebut nama Arab Husain. Jadi, apabila dibahasa Arabkan, namanya menjadi Faisal Husain Wong. Ayahnya, Wong Kai-ying, adalah seorang ulama dan tabib ahli pengobatan tradisional serta ahli bela diri tradisional Tiongkok. Ayahnya memiliki sebuah klinik pengobatan bernama Pao Chilan di Cantong, ibu kota Guangdong. Wong Kai-ying merupakan ulama yang menguasai ilmu wushu tingkat tinggi. Ketinggian ilmu bela diri Wong Kai-ying membuatnya dikenal sebagai salah satu dari 10 macan Guangdong. Posisi macan Guangdong ini di kemudian hari diwariskannya kepada Wong Fei-hung. Kombinasi antara pengetahuan ilmu pengobatan tradisional dan teknik bela diri, serta ditunjang oleh keluruhan budi pekerti sebagai seorang Muslim, membuat keluarga Wong sering turun tangan membantu orang-orang lemah dan tertindas pada masa itu. Dengan dasar kesejahteraan itulah, akhirnya, masyarakat Guangdong sangat menghormati dan mengidolakan keluarga Wong. Pasien klinik keluarga Wong yang meminta bantuan pengobatan umumnya berasal dari kalangan miskin yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Walau begitu, keluarga Wong tetap membantu setiap pasien yang datang dengan sungguh-sungguh. Keluarga Wong tidak pernah pandang bulu dalam membantu, tanpa mempedulikan suku, ras, agama, semua orang dibantu tanpa pamrih. Wong Fei-hung mulai mengasah bakat bela dirinya sejak berguru pada Lu Ah Choi yang juga pernah menjadi guru ayahnya. Lu Ah Choi inilah yang kemudian mengajarinya dasar-dasar jurus Hunggar yang membuat Wong Fei-hung sukses melahirkan jurus tendangan tanpa bayangan yang legendaris itu. Setelah berguru kepada Lu Ah Choi, kemudian Wong Fei-hung berguru kepada ayahnya sendiri hingga pada awal usia 20 tahunan. Ia telah menjadi ahli pengobatan dan bela diri terkemuka. Bahkan ia berhasil mengembangkannya menjadi lebih maju. Kemampuan bela dirinya semakin sulit ditandingi ketika ia berhasil membuat jurus baru yang sangat taktis namun efisien yang dinamakan jurus cakar macan dan jurus 9 pukulan khusus. Selain dengan tangan kosong, Wong Fei-hung juga mahir menggunakan berbagai macam senjata. Masyarakat kanton pernah menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka bagaimana Wong seorang diri hanya dengan memegang tongkat berhasil mengajar lebih dari 30 jagoan pelabuhan yang berbadan kekar dan kejam di kantong yang mengeroyoknya lantaran ia membela rakyat miskin yang mereka peras. Dalam kehidupan keluarganya, Allah banyak mengujinya dengan berbagai cobaan. Seorang anaknya terbunuh dalam suatu insiden perkelahian dengan mafia kanton. Wong Fei-hung 3 kali menikah karena istri-istrinya meninggal dalam usia pendek. Setelah istri ketiganya wafat, Wong Fei-hung memutuskan untuk hidup sendiri sampai kemudian ia bertemu dengan Mok Guilan. Mok Guilan adalah seorang perempuan muda yang kebetulan juga ahli bela diri. Mok kemudian menjadi pasangan hidupnya hingga akhir hayat. Mok Guilan turut mengajar bela diri pada kelas khusus perempuan di perguruan suaminya. Pada tahun 1924, Wong Fei-hung meninggal dunia dalam usia 77 tahun. Masyarakat Cina, khususnya di Guangdong dan Canton, mengenalnya sebagai pahlawan pembela kaum mustad'afin yang tidak pernah gentar membela kehormatan mereka. Siapapun dan berapapun jumlah orang yang menindas orang miskin,
akan dilawannya dengan segenap kekuatan dan keberanian yang ia miliki. Wong Fei Hung wafat dengan meninggalkan nama harum yang membuatnya dikenal sebagai manusia yang hidup mulia.